Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang cukup. Kembali saya hadir larut malam untuk menghadirkan sebuah cerita yang akan menina-bobokkan kalian. Episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Bang Doni Permana. Kisah kali ini menceritakan sebuah teror yang dialami oleh warga karena salah satu warganya meninggal dunia karena kecelakaan, sehingga arwahnya menghantui para warga setiap malam. Nah, seperti apa cerita lengkapnya? Langsung saja. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Semua yang hidup pasti meninggal. Namun kita tidak tahu kapan kiamat sugro itu terjadi, dan bagaimana serta dengan cara apa kiamat sugro itu datang. Kini Alex sudah tenang di alam sana, dan semoga ditempatkan di tempat terindah oleh Tuhan. Seorang pria parubaya yang sudah berkeluarga namun belum dikaruniai keturunan, tinggal di daerah pedesaan. Setiap berkumpul dengan semua kawannya, dia selalu berucap, "Semoga Tuhan cepat memberikanku keturunan. Aku ingin cepat menggendong bayi." Hobi Alex adalah bersepeda. Malahan ia ikutan komunitas sepeda di daerahnya. Dan kejadian yang membuat sedih keluarga pun terjadi. Tepat di hari Kamis, setelah azan subuh selesai, dia mengeluarkan sepeda kesayangannya untuk menaiki bukit yang tidak jauh dari rumahnya. Namun saat berangkat, ia tidak membangunkan istrinya karena istrinya masih terlelap tidur. Alhasil, Alex pun tidak berpamitan untuk pergi ke bukit tersebut. Udara segar di pagi hari adalah tujuannya menaiki bukit dengan sepedanya. Jalanan yang berbelok, tikungan tajam saat menanjak, ia lewati dengan penuh semangat. Singkat cerita, ia telah sampai di atas bukit tersebut. Pemandangan indah di pagi hari ia bagikan di media sosialnya, dan itu ternyata menjadi unggahan terakhirnya. Setelah puas dengan pemandangan keindahan di atas bukit tersebut, ia memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Kurang lebih pada jam 9 pagi, ia hendak kembali pulang ke rumahnya. Di pertengahan jalan, tepat sebelum turunan jalan yang ekstrim dan berkelok-kelok, ia ditegur oleh seorang petani yang hendak pergi ke kebun miliknya di bukit tersebut. "Le, di depan turunan tajam dan berkelok-kelok juga. Sepedanya jangan dinaiki." Namun Alex tidak mendengar saran dari petani tersebut. Ia lebih memilih menaiki sepedanya melewati turunan tajam itu. Alex dan sang petani pun berpisah. Sang petani melanjutkan perjalanan menuju ke kebun miliknya, sementara Alex melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumahnya. Dan benar apa yang dikatakan petani tersebut. Sepedanya tidak bisa dikendalikan saat melewati turunan yang sangat tajam. Bukannya berbelok, malah lurus ke depan. Untungnya Alex tidak jatuh ke dalam jurang karena tertahan oleh tiang listrik. Dari olah TKP di tempat kejadian, karena sepeda yang dikendarainya tidak bisa dikendalikan sebelum menabrak tiang, dia menjatuhkan diri dengan sepedanya karena bekas darah dan gesekan besi sepeda yang menempel di aspal. Alex meninggal dunia di tempat kejadian. Mukanya hancur karena tergesek aspal. Bahu kanannya patah dan terluka parah di bagian kepala. Alex ditemukan meninggal oleh petani yang menegurnya. Petani tersebut telah berfirasat buruk karena Alex tidak memapah sepedanya, melainkan menaikinya. Dan benar saja, firasat itu menjadi kenyataan. Langsung petani itu memberitahukan pada warga bahwa ada yang kecelakaan di turunan yang tajam. Singkat cerita, Alex dibawa ke rumah sakit oleh pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian juga yang memberitahu keluarga Alex kalau ia meninggal dunia karena kecelakaan ketika menaiki sepedanya. Tepat jam 8 malam, almarhum dibawa ke rumah duka. Dan malam itu juga almarhum dikebumikan.
Tidak ada yang aneh saat proses pemakaman, selain tetesan darah yang terus keluar dari kain kafan, karena luka robek sangat parah di bagian wajahnya. Malam pun terlewati berganti dengan pagi. Alex kini telah meninggal dunia. Namun di malam pertama setelah meninggalnya Alex, hal di luar nalar terjadi. Di tempat tinggalnya ada seorang bidan, dan di malam itu terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah bidan tersebut yang terus-menerus. Jam menunjukkan pukul 12 malam saat suara ketukan terjadi. Hal yang sewajarnya terjadi bagi seseorang yang berprofesi bidan untuk dimintai bantuan kapanpun oleh warga yang kemungkinan berhubungan dengan melahirkan. Bidan tersebut tidak banyak berpikir dan langsung bangun, kemudian membukakan pintu rumah. Betapa kagetnya ia saat membuka pintu rumah. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah sosok yang menyerupai Alex. "Tolong, jahitkan lukaku," pinta dari sosok yang menyerupai Alex dengan suara yang bergema, membuat sang bidan sangat ketakutan. Langsung ia menutup kembali pintu rumahnya dan lari ke kamar untuk membangunkan suaminya. Karena bidan tersebut mengenali sosok yang berada di luar, meskipun wajahnya sangat hancur dan dipenuhi luka. "Pak, bangun pak, bangun, di luar pak," ucap bidan tersebut membangunkan suaminya dengan suara yang bergetar. "Kenapa bu? Di luar ada apa?" jawab sang suami yang kaget dibangunkan oleh istrinya. "Di luar pak, di luar," ucap sang istri sambil menunjukkan tangan ke arah pintu. Sang suami langsung bangun dan pergi ke pintu untuk melihat apa yang dilihat oleh istrinya. Betapa kagetnya sang suami ketika membuka pintu. Ternyata sosok yang menyerupai Alex masih berdiri dan berkata dengan suara yang menggema, "Tolong jahitkan lukaku, Pak." Membuat sang suami bidan sangat ketakutan akan sosok yang dilihatnya. Langsung dia menutup pintu dan dengan jalan tergesa-gesa dia masuk kembali ke kamarnya. "Bu, itu yang di luar mirip dengan almarhum Alex," ucap sang suami di dalam kamar kepada istrinya. "Iya pak, ibu takut," jawab bidan sambil memeluk suaminya karena ketakutan. "Kita perbanyak baca doa aja bu." Selang beberapa saat pintu rumah terdengar diketuk kembali terus-menerus. "Jangan dibuka pak, ibu takut." Sang istri merangkul tangan suaminya yang hendak pergi keluar kamar untuk membuka pintu. "His, jangan gitu bu. Bapak takut yang menggedor pintu adalah warga yang minta pertolongan dari ibu. Ini kan kewajiban ibu sebagai seorang bidan. Ibu ikut pak, jangan tinggalkan ibu sendirian di kamar." Sang suami tidak langsung membuka pintu yang diketuk, melainkan dengan diintip lebih dahulu. Betapa kagetnya sang suami ketika menengok dari dalam jendela. Ternyata yang mengetuk pintu itu adalah sosok mengerikan yang menyerupai Alex. "Jahitkan lukaku." Mereka berdua masuk kembali ke dalam kamar, berdoa terus-menerus meminta perlindungan kepada Tuhan dan memohon agar sosok yang menyerupai Alex pergi. Karena suara ketukan pintu terus-menerus terdengar dengan sangat jelas dan sesekali terdengar samar suara minta tolong untuk dijahitkan lukanya. Kedua suami istri itu saling berpelukan, bersembunyi di balik selimutnya, sambil terus-menerus membaca doa sebisanya. Alhasil malam itu tidak ada yang bisa tidur, karena suara ketukan pintu yang terus diketuk sampai azan subuh berkumandang. Selesai azan, suara ketukan pintu pun tidak terdengar lagi, membuat mereka berdua lega setelah semalaman mendapat teror. "Bu, suara ketukan pintunya udah gak ada," ucap sang suami memecah keheningan. "Iya pak, ibu juga gak mendengarnya lagi." "Tapi salah kita apa ya? Perasaan kita gak pernah berbuat salah pada almarhum. Kenapa sosok yang menyerupai almarhum datang dan meneror kita?" tanya sang suami dengan heran. "Mungkin mitos akan cerita turun-temurun pak.
akan orang yang meninggal karena kecelakaan, jadi arwah penasaran, ingin disempurnakan jasadnya karena bagian tubuh atau darah yang tertinggal di tempat kejadian, Pak. Ibu sering dengar cerita mistis tersebut saat bertugas di rumah sakit, tapi baru kali ini mengalaminya secara langsung, jawab sang bidan. Tapi bukankah orang yang meninggal jelas tidak akan hidup lagi sebelum dibangkitkan kembali di hari kebangkitan kelak? Jangan suuzon dulu. Mungkin yang datang dan meneror kita semalaman adalah jin, korin, atau setan yang menyerupai sosok almarhum, jelas sang suami. Nanti malam kita nginep di rumah orang tua aja, Pak. Ibu nggak sanggup, Pak, kalau diteror seperti ini. Ibu takut. Iya, Bu. Nanti siang kita berangkat ke rumah orang tua dulu untuk menginap semalam atau 2 malam di sana. Sama, Bapak juga takut. Tapi jangan bikin heboh warga, biar kita aja yang tahu. Kasihan keluarganya. Siang harinya keluarga bidan tersebut memilih pergi meninggalkan kampung untuk menginap di rumah orang tuanya, tanpa memberitahukan tetangga dan warga akan apa yang dialaminya semalaman. Siang pun berganti malam kembali. Sahabat dekat almarhum kala itu pulang larut malam. Assalamualaikum. Ketukan pintu terus digedor karena istrinya telah tidur. Selang beberapa saat terdengar suara jawaban salam dari dalam rumah. Waalaikumsalam, jawab sang istri bergegas membuka pintu. Udah tidur? Maaf ya, Bapak pulangnya larut malam, kerjaan numpuk, jelas suami saat pintu rumah dibuka oleh istrinya. Iya Pak, maaf ya buka pintunya lama, tadi ibu udah ketiduran. Pintu rumah pun ditutup dan dikunci kembali. Sang suami duduk di sofa ruang tamu, sementara sang istri bergegas mengambil air minum ke dapur. Sang istri kembali dari dapur dan air minum baru saja disodorkan untuk suaminya. Tapi tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu di rumahnya. Siapa ya Pak? Bertamu kok malam-malam? Dibuka aja Bu pintunya, barangkali ada hal yang penting. Dan ketika dibuka pintu, betapa kaget dan takutnya istri dari sahabat almarhum. Ternyata di sana berdiri sosok yang menyerupai Alex dengan wajah dipenuhi luka dan darah. Astagfirullahaladzim Pak, teriak istrinya sambil menutup mata dengan kedua tangannya. Ada apa Bu? Jawab sang suami kaget dan langsung loncat menghampiri istrinya. Ketika sampai di depan pintu rumah, sang suami juga ikutan kaget karena tepat di depan pintu berdiri sosok yang menyerupai sahabat baiknya dengan wajah yang sangat mengenaskan. Din, jahitin lukaku Din, ucap sosok yang menyerupai sahabatnya dengan suara bergema. Segera sang suami menutup pintu rumah dan langsung dikunci kembali, lalu menarik tangan istrinya yang berdiri mematung saking ketakutan ketika melihat sosok yang berdiri di luar. Suami istri tersebut langsung masuk ke dalam kamar. Pak, ibu takut Pak, ucap sang istri sambil memeluk erat suaminya di ranjang. Ya Allah Lex, sebenarnya apa yang terjadi? Maafkan semua kesalahanku Lex, kamu yang tenang di alam sana, jangan ganggu kita, ucap Udin yang kini keluar keringat dingin dari seluruh tubuhnya. Istrinya terus menangis dan merengek-rengek ketakutan. Sudah Bu, jangan nangis terus, lebih baik kita kirimkan doa supaya Alex tenang di alam sana, ucap Udin. Berbagai doa pun mereka bacakan untuk dikirimkan ke almarhum Alex. Selang beberapa saat, suara ketukan pintu di depan rumah terdengar kembali. Pak, ibu takut, cepat tutup dan kunci pintu kamarnya, pinta istri Udin sambil menangis. Setelah mengumpulkan keberanian, Udin bangun dari ranjang untuk menutup dan mengunci pintu kamar. Saya maafkan semua kesalahanmu Lex, dan maafkan juga semua kesalahanku. Kamu yang tenang di sana Lex, ucap Udin dengan nada lumayan keras, berharap Alex mendengarnya. Karena suara ketukan pintu dari luar rumah semakin terus digedor. Setelah mengunci pintu kamar, Udin langsung kembali ke ranjang dan istrinya langsung memeluknya. Betapa kagetnya sepasang suami istri itu, karena suara ketukan pintu itu terdengar jelas dari pintu kamar mereka.
Setelah suara ketukan pintu, kini terdengar jelas suara kunci pintu yang terbuka sendiri. Dan beberapa saat kemudian, pintu kamar terbuka lebar. Berdiri sosok yang menyerupai almarhum Alex dengan wajah yang sangat mengerikan, membuat sepasang suami istri itu sangat ketakutan dan langsung pingsan setelah mendengar ucapan yang dikatakan oleh Alex. "Din, jahitkan lukaku, Din." Singkat cerita, Udin dan istrinya terbangun dari pingsannya saat mendengar suara azan subuh berkumandang. "Bu, bangun bu, kita sholat subuh dulu." Udin membangunkan istrinya karena dia terbangun lebih dulu. Namun istrinya malah berteriak histeris memukul-mukul suaminya. "Istighfar bu, istighfar." "Astagfirullahaladzim." Istrinya terus beristighfar dengan nafas yang tersengal-sengal, seperti habis dikejar sesuatu. Keringat membasahi wajahnya. Setelah menunaikan ibadah sholat subuh, suami istri tersebut membicarakan kejadian semalam. "Pak, salah kita apa ya?" ucap istri Udin membuka pembicaraan. "Gak tahu bu, bapak juga gak tahu," jawab Udin. "Apa kita obrolin aja ke keluarganya Alex ya pak?" "Jangan bu, lebih baik kita pendam sendiri saja kejadian semalam. Mungkin almarhum ingin berjumpa dengan kita." "Tapi ibu takut pak. Pokoknya sebelum maghrib bapak harus sudah pulang. Gak ada yang namanya lembur. Kalau sebelum maghrib bapak belum pulang, ibu yang akan pergi nginep ke rumah orang tua." "Iya bu, iya. Hari ini bapak janji kerjanya gak bakal lembur dan pulang ke rumah secepatnya." Kejadian semalam pun tidak disebarluaskan oleh Udin. Dia memilih untuk menyimpannya rapat-rapat. Pagi berganti siang dan siang pun berganti malam. Sosok yang menyerupai Alex ternyata datang kembali di malam yang ketiga setelah kematiannya. Kegiatan ronda malam memang aktif di tempat tinggal almarhum. Jam 10 malam, warga yang kebagian menjaga kampung sudah bersiaga di pos ronda. Ada lebih dari 5 orang yang berjaga malam. Mereka sudah berkumpul di sana. "Gak seperti biasanya ya, malam ini terasa sangat sepi," ucap salah satu warga membuka pembicaraan memecah keheningan malam. "Berarti kita harus lebih siaga menjaga keamanan kampung. Biasanya ini tanda orang yang akan mencuri," jawab salah satu temannya lagi. "Betul, kita harus lebih siaga." Sekitar jam 1 malam, udara terasa sangat dingin. Salah satu warga memutuskan untuk membuat perapian. Setelah perapian menyala, 3 orang duduk di depan perapian, sementara sisanya tidur di pos ronda. Ketika sedang duduk-duduk di depan perapian, salah satu dari mereka melihat sesuatu di ujung jalan. Itu siapa ya di sana? Kayak ada yang berdiri dan mondar-mandir," ucap salah satu warga. "Iya, bener. Orang lagi berdiri, mondar-mandir lagi. Mau ngapain dia? Ayo kita samperin aja. Jangan-jangan mau maling itu." Kurang lebih jarak ke tempat orang yang mondar-mandir di ujung jalan sekitar 300 meter. Ketiga orang yang sedang berjaga langsung berdiri dan menghampiri orang tersebut. Betapa kagetnya ketiga warga setelah jarak 10 langkah dengan orang yang mondar-mandir itu. "Astagfirullahaladzim," teriak ketiga warga serempak setelah melihat sosok yang mondar-mandir itu. Ternyata itu adalah sosok yang menyerupai Alex. Wajahnya sangat mengenaskan, membuat ketiga warga itu lari ketakutan. 3 warga itu tidak lari ke pos ronda kembali, melainkan langsung pulang ke rumahnya, meninggalkan 2 warga lainnya yang masih tidur di pos ronda. Salah satu kaki warga yang sedang tidur terasa ada yang menepuk, membuatnya terbangun dari tidurnya. Dan betapa kagetnya ia ketika berbalik badan untuk melihat siapa yang membangunkannya. "Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar." Ternyata yang membangunkannya adalah sosok yang menyerupai Alex. Wajahnya hancur, seluruh tubuhnya dipenuhi darah. Sontak warga itu memeluk erat temannya yang masih tertidur lelap di pos ronda. Apain sih? Ngagetin orang lain tidur?" ucap temannya yang terbangun. Itu, jawabnya sambil lebih erat memeluk temannya. "Allahu Akbar."
teriak warga yang tersisa di pos ronda. "Jahitkan lukaku," ucap sosok yang menyerupai Alex. "Ampun, tolong!" teriak warga yang berada di pos ronda histeris. Sosok yang menyerupai Alex semakin mendekat, membuat warga bertumpuk di pojok gardu pos ronda. "Jahitkan lukaku," ucap sosok itu lagi, tepat di depan warga, dan membuat semua warga pingsan. Warga tersebut terbangun di waktu subuh, dibangunkan oleh warga lainnya yang hendak melaksanakan sholat subuh berjamaah. "Arwah Alex gentayangan!" teriak beberapa warga yang pingsan karena diteror oleh sosok yang menyerupai Alex. Setelah kejadian teror di pos ronda, semua warga kini berani berucap tentang sosok yang menyerupai Alex yang terus datang meminta untuk dijahitkan lukanya, membuat warga sangat ketakutan. Ada juga beberapa warga yang memutuskan menginap di rumah sanak saudara di luar desa tersebut. Hingga akhirnya desas-desus kabar sosok yang menyerupai almarhum Alex terdengar oleh keluarganya. Tentu saja membuat mereka sangat sedih, karena sosok Alex adalah sosok yang baik hati kepada tetangga dan sangat sayang keluarga. Tapi mengapa ketika ia meninggal menjadi gentayangan? Dengan jelas warga yang melihat dan mengatakan bahwa sosok yang mengetuk pintu setiap malam di rumah warga adalah Alex. Hingga di suatu malam, entah malam keberapa setelah kematiannya, sosok yang menyerupai Alex mendatangi istrinya. "Bu, bangun bu." Sebuah belayan membangunkan istrinya yang sedang terlelap tidur. "Mas," jawab istri Alex sambil memeluk erat tubuh yang menyerupai suaminya. Alex mendatangi istrinya dengan wajah yang tak seperti diperlihatkan dan dikatakan oleh warga, normal saja layaknya manusia biasa. "Kenapa mas? Sebenarnya apa yang terjadi? Hampir semua warga membicarakanmu," ucap istri Alex sambil menangis sesenggukan dan tidak melepaskan pelukannya. Tapi Alex tak menjawab. "Hampir setiap malam kudoakan agar engkau tenang di alam sana, dan kukumpulkan warga untuk mendoakan kepergianmu agar kamu bahagia di sisinya. Tapi kenapa mas? Mas menakuti semua warga." Alex hanya mengusap punggung istrinya, seakan-akan ingin berucap, "Sudah, jangan menangis. Katakan mas, biar aku bantu untuk kepergianmu. Jangan kau menjadi seperti ini, mengganggu ketenangan warga mas. Kamu itu kan sosok yang taat pada Tuhan, mematuhi semua perintahnya. Janganlah jadi seperti ini," ucap istrinya lagi. Bukannya menjawab, Alex malah melepaskan pelukan istrinya dan pergi keluar pintu. Namun sebelum menghilang, sosok itu berucap, "Pergilah ke tempat di mana aku meninggal." "Mas, mas!" Sang istri menangis histeris karena sosok yang menyerupai suaminya pergi dan menghilang begitu saja. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kejadian semalam diceritakan kepada mertuanya, yaitu orang tua Alex. Awalnya saat diceritakan menjadi sebuah perdebatan. Ayah Alex tak terima kalau semua yang dikatakan warga tentang kematian anaknya yang gentayangan kini diungkapkan pula oleh menantunya, istri dari Alex. "Itu setan, jangan percaya. Anakku telah tenang. Semua yang meninggal gak bisa hidup lagi kalau bukan kelak saat dibangkitkan kembali oleh Tuhan," jawab ayah Alex tinggi. Istri Alex menangis mendengar jawaban mertuanya. "Yang sabar ya Nduk," peluk ibu mertuanya. "Pak, alangkah lebih baik kita datang ke tempat kecelakaan anak kita. Toh sosok yang datang hanya minta untuk datang, tidak minta hal yang aneh-aneh," ucap ibunya Alex. Suasana hening sejenak setelah ibu Alex berucap demikian. Dan setelah beberapa saat terdiam, ayah Alex pun berucap, "Ya sudah, nanti siang kita kunjungi tempat di mana Alex kecelakaan dan meninggal di sana." Singkatnya, siang pun tiba. Keluarga Alex pergi mengunjungi tempat di mana Alex kecelakaan. Noda hitam di aspal menandakan noda bekas darah yang mengering.
Sang ibu dan istri Alex menangis saat sampai di tempat kejadian. Dan betapa kagetnya keluarga saat berkeliling di tempat kejadian. Tepat di bawah tiang tempat tersangkutnya Alex, ada sebuah benda yang tidak jauh dari tiang. Ternyata itu adalah bagian tubuh Alex yang tertinggal. Segera ayah Alex menuruni bukit dan memberitahu ustadz maupun tokoh masyarakat tentang penemuan bagian tubuh yang tertinggal. Singkat cerita, ustadz maupun tokoh masyarakat datang ke tempat kejadian. Tokoh masyarakat langsung menguburkan bagian tubuh yang tertinggal. Dan ustadz langsung memimpin doa setelah bagian tubuh Alex dikuburkan. Dan darah yang menghitam di aspal dibersihkan. Semua keluarga berharap agar almarhum Alex kini tenang dan tidak ada warga yang diganggu lagi oleh sosok yang selalu menyerupai almarhum Alex. Namun, walaupun bagian tubuh sudah dikuburkan dan darah yang menempel di aspal juga dibersihkan, sosok yang menyerupai Alex masih tetap datang. Selama 40 hari, sosok yang sangat mengenaskan wajahnya masih terus berkeliling di kampung tersebut, mengetuk-ngetuk pintu rumah. Jika warga membuka pintunya, maka sosok Alex akan berkata dan meminta menjahitkan lukanya. Selama 40 hari juga, kampung tersebut seakan tidak ada penghuninya. Pagi dan siang ramai layaknya sebuah perkampungan. Tapi jika malam datang, kampung itu seakan seperti kampung tak berpenghuni. Hampir semua warga jika malam tiba, memilih menginap di rumah sanak saudara. Kini almarhum Alex telah tenang. Karena setelah 40 hari, sosok yang sangat mengenaskan wajahnya tidak menampakkan diri lagi. Kampung tersebut juga telah normal kembali. Walaupun raga saya telah sempurna, tapi selama 40 hari, saya belum bisa kembali. Ucapan itu keluar dari keluarga Alex setelah semuanya disempurnakan. Sosok yang menyerupai Alex datang kembali untuk memberitahukan hal tersebut kepada keluarganya. Semoga almarhum Alex tenang di alam sana karena telah banyak yang mendoakannya. Beliau semasa hidup merupakan orang yang sangat baik di kampungnya dan terkenal dermawan kepada semua orang. Baiklah, itu dia cerita yang bisa saya bacakan untuk malam hari ini. Kisah yang dibagikan kali ini oleh istrinya Bang Doni Permana ya. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Semoga dapat menjadi teman sebelum waktu tidur kalian. Dan saya Tama sekarang harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat beristirahat, selamat tidur, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.